Kabar baik untuk kita semua bahwa Prabowo akan meresmikan perampasan aset bagi para koruptor. Oke ya, para DPR sedang merencanakan ini dan para DPR juga akan menyetujui ini. Tapi ya, ada tapi juga bahwa Prabowo kalau ini gagal ya, Prabowo mau tak mau dia akan memilih apa? Hukuman mati ya bagi para koruptor. Itu sudah pasti karena Prabowo itu berambisi untuk mengurangi korupsi di Indonesia. Ambisi Prabowo adalah memajukan bangsa Indonesia. Ya, jadi inilah kabar gembira untuk kita semua. Ambisi Prabowo ya akhirnya terbukti kan, dia akan membasmi para koruptor, meskipun ya kita tahu bahwa memang tidak semua koruptor itu akan tertangkap. Ya, kalau nanti tertangkap itu pasti jumlah besar, tapi kalau yang jumlah kecil-kecilan itu akan tak mungkin bisa ditangkap, namanya juga kecil ya, itu akan sulit di track. Tapi ya dengan adanya informasi kayak gini, dengan adanya keberseriusan Prabowo untuk hakimi para koruptor, untuk memberikan pelajaran para koruptor, untuk membuat para koruptor itu jerah, akhirnya ada dari sini. Jadi ya saya berharap ya ini itu akan terus dipush untuk Prabowo untuk mengurangi para koruptor di Indonesia, ya kan? Kalau ini terus terjadi, maka dengan kemungkinan besar kita tuh bisa jadi negara maju ya. Meskipun banyak sekali problem untuk kita selesaikan yang belum terselesaikan masalah ini, tapi masalah yang terutama adalah korupsi yang harus kita selesaikan dalam waktu dekat. Dan menurut aku memang ini harus secepat mungkin untuk DPR mengesahkan ini. Dan kalau ini gagal ya, Prabowo mau tak mau dia akan memilih apa? Ya pasti hukuman mati karena tidak ada pilihan lain selain itu lagi. Kenapa? Ya Prabowo seperti yang kita pernah dengarkan ya pada pidato Prabowo bahwa dia sudah tahu sebenarnya siapa yang korupsi. Tapi karena Prabowo tahu bahwa dia berperan penting dalam politiknya ya, dalam ya tahulah dunia politik itu kayak mana teman-teman ya. Karena banyak yang berperan penting dalam Prabowo ya, dia akan beri ampunan pada koruptor-koruptor tersebut dengan cara apa? Ya tidak akan langsung mengambil keputusan untuk hukuman mati. Ya menurut aku ya memang itulah. Ini namanya juga politik, namanya juga kepentingan. Tapi ya ini adalah hal kemajuan di negara kita terhadap korupsi ya, koruptor ini. Karena apa ya? Koruptor ini telah menjatuhkan bangsa ya kan, telah membuat masyarakat itu rugi. Ya karena masyarakat mengalami kerugian ya, apalagi kalau memang harus dibasmi sekali para koruptor ini. Ya, tapi syukurnya Prabowo memang melakukan tindakan yang tegas dalam hal koruptor ini. Ya, saya berterima kasih lah untuk Prabowo bahwa dia sudah menepati janjinya untuk memang mempertegas untuk para koruptor. Dan saya sangat-sangat bersyukur, masyarakat sangat bersyukur. Tapi ya saya juga sangat mengharapkan sebenarnya untuk koruptor itu memang dihukum mati. Tapi ya udahlah, yang penting sudah ada tindakan bagi presiden kita Pak Prabowo. Kongres lah intinya. Selamat telah memperjuangkan suara-suara rakyat. Ya saya bersyukur sekali bahwa presiden kali ini memang sangat memperhatikan ini untuk ya korupsi ini. Kenapa ya, memang banyak sekali kerugian hingga ribuan triliun ya gara-gara koruptor. Masih banyak yang sebenarnya belum tertangkap ya. Aku yakin sekali bukan hanya ini sebenarnya yang, tapi ya kita tahu bahwa di dalam pemerintahan itu banyak sekali yang korupsi. Ya jelas bekapan mereka itu sangat kuat karena para koruptor itu masuk di dalam ranah ya hukum itu tadi. Mereka sudah masuk dalam pemerintahan. Ya jelas karena mereka masuk dalam pemerintahan, mereka kong kali kong, ya jelas mereka akan saling mempertahankan satu sama lain. Kenapa? Kalau mereka nggak melakukan mempertahankan satu sama lain, ya mereka akan saling menjatuhkan satu sama lain. Dan mereka tak mau kayak gitu. Kalau satu jatuh, pasti dia akan kaitkan dengan ini lagi. Karena mereka tidak mau kayak gitu, ya jelas mereka saling ya mempertahankan satu sama lain. Tapi kongres ya untuk Prabowo untuk yang satu ini. Terima kasih telah ya fokus pada korupsi ini, telah mau mendengarkan suara rakyat. Terima kasih.